balik lagi dengan Uncle kesayangan kalian hari ini. Menu apa kita hari ini? Aku akan ngebahas tentang peradaban. Mungkin kalian yang ya udah senior lah ya, mungkin kalian udah tahu peradaban yang harus dipilih. Tapi aku akan coba ngulas soal peradaban ini dari early game, baik untuk F2P atau low spender dan high spender lah. Nah, mungkin yang kalian lihat ada yang berbeda di videoku, overlaynya ini baru dibikin sama editorku. Editorku rajin banget, top banget. Jadi ya oke lah, jangan nunggu lama-lama lagi, kita mulai langsung. Oke, kita tanpa basa-basi kita langsung mulai. Nah, untuk yang pertama aku ngebahas dari early game dulu ya. Untuk early game ini itu yang wajib itu kita pakai itu Cina. Ini Cina udah pasti wajib karena dia action point recovery-nya ya ini oke lah. Yang paling penting ini building speed-nya 5%. Karena kalian itu yang akan kalian kejar itu awalnya itu pasti udah building duluan sampai ke CH25. Nah, habis itu baru ke Akademi 25 itu syaratnya itu semua jenis building harus 25 juga levelnya. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka peradaban pertama kita itu pasti Cina. Nah, kalau aku nggak salah nanti kita dikasih yang ganti peradaban gratis 1 ya. Baru nanti kita akan masuk ke ganti ke peradaban yang akan kita pakai di mid game ataupun di late game. Nah, mungkin kalau untuk akun farm, better dari awal Jepang lah. Ya kita kan nggak ngejar ini juga, nggak buru-buru kan untuk sekedar farming. Ya langsung Jepang di awal itu untuk akun farm ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah nonton videoku yang dulu di awal itu ada cara cepat, bukan cara cepat sih, ya cara cepat ke T5 lah untuk F2P guidance tuh ke T5 lah. Itu ada, boleh tonton itu tuh, boleh tonton di video itu biar kalian juga paham buat yang baru main di game ini. Nah, kalau untuk Wales karena gini kan, kalau Wales itu ya ini untuk sultan baru lah ya, rata-rata kan udah nggak ngeliat lagi lah building speed 5%, speed up juga pasti unlimited. Jadi aku nyaranin itu yang pertama pasti pakai Jerman. Itu yang Jerman yang pertama. Kenapa Jerman? Karena di early game itu pasti kalian tuh belinya Minamoto. Udah pasti Manimoto pasti kalian pakai. Jadi ya paling GG itu di early game tuh ya Minamoto. Habis itu ya sudah agak lama ya udah nggak gitu lagi ya. Tapi tetap masih ada beberapa yang masih pakai Minamoto di field, kayak temanku si Kitty Meow. Nah, itu kenapa Jerman? Karena di situ ada increase cavalry attack 5%, yang notabene itu senjatanya Minamoto. Terus juga troops training speed ini yang paling penting 5%. Ya kalian pasti kebut-kebutan ini bikin troops, apa kalau masih baru kan bikin troops kan masih dikit ya. Kalau kayak kita orang udah lama ya troops udah banyak, mompaknya juga udah banyak gitu loh. Dan AP recovery juga lumayan ngebantu untuk kalian ngebarbarian ataupun kalian mau BF untuk bantu buku naikin level commander kalian ya. Yang kedua itu saranku di Arab. Kenapa Arab juga lagi-lagi Arab? Yaitu karena cavalry attack di awal gitu loh. Di awal tetap pasti harus pakai cavalry karena Minamoto. Kuncinya itu di Minamoto. Nah, ada satu lagi yang menarik perhatianku, ini damage dealt by rallied armies by 5%. Nah, ini ada sedikit kontroversi dalam pembahasan di 64PL sendiri ya. Jadi menurutku pribadi damage deal itu kalau kita open rally itu nambah damage di rally kita 5%. Tapi kalau bule yang ngartiinnya itu rally yang masuk kita nambah 5%. Nah, itu makanya jadi, tapi ya menurutku kalau pribadi aku masih pakai Arab atau pakai Jerman ya. Tapi itu untuk di early game sampai KVK 1 lah. Sampai KVK 1 tuh ya
Jerman lah. Kalau Wales ya Minamoto ya harus sampai Jerman sih. KVK 2 juga nantinya kan udah nggak bisa, hero-heronya juga udah terbatas ya. Mungkin Jerman is oke lah masih, tapi bisa juga ke peradaban lain. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas ini. Nah, ini yang paling mungkin yang teman-teman yang udah lama main ini ya, mungkin kalian udah paham juga lah, tapi aku coba ngulas lagi buat ke kalian semua yang mudah gini. Kalau menurut pendapat kalian peradabanku yang aku sebut hari ini kurang cocok, ya udah nggak, jangan dipakai gitu loh. Karena ini menurut aku dan menurut diskusiku dengan si Kitty juga sih. Nah, kalau dari mid sampai late game, aku tuh ngebaginya tuh dua biasanya ya. Ini biasanya untuk yang low spender dan whales lah. Kalau untuk F2P kayaknya nggak worth it gitu loh. Kayak aku sekarang makanya di Jerman, itu aku ngebagi dua ya, masa tenang dan masa kita akan perang. Nah, ini boleh digunain untuk whales ataupun untuk F2P. Kenapa Jerman? Nah, ini kenapa Jerman? Karena kita lihat di sini troops trainingnya nih loh, ada 5%. Jadi ketika kita sedang masa tenang, sedang nggak KVK, lagi farming, lagi macul, biasanya event-event itu kan banyak dari training troop semua banyakan. Nah, jadi 5% ini memang kelihatannya kecil 5%, tapi ketika kita akan train 100.000 atau dalam jangka 1 bulan itu kita bisa ngetrain sampai let's say 1 juta. 1 juta itu 50.000 loh selisihnya loh, bukan angka yang kecil loh. Nah, jadi menurutku kalau di masa tenang aku pasti tetap makainya di Jerman gitu loh. Kalau aku ya, aku masih pakai Jerman masa tenang. Jadi aku pasti stok civilization change-nya, pasti aku stok itu masih. Nah, sekarang kita ke masa KVK nih. Ketika kita akan war ya, kalau aku gantinya itu ketika aku akan war di KVK, entah itu war awal lah, ketika pertama kali war itu aku tuh harus ganti civilizationnya. Nah, itu pun aku ngebagi lagi tiga komponen. Yang pertama itu untuk kalian yang field fight. Nah, untuk F2P atau spender pun tetap ini yang peradaban yang aku pilih pasti antara yang pertama France itu karena dia ada health-nya ini nih, hospital healing speed-nya ini 20%, increase troop health-nya 3%. Ya lumayan lah untuk increase troop health-nya ya, ini kan universal, semua troop ditambah 3%. Nah, hospital healing speed-nya 20%. Cuman semalam sempat ada perdebatan dengan Kitty, bukan perdebatan sih, maksudnya menurut dia 20% tuh nggak banyak ketika kita healing. Seberapa banyak sih kita healing dalam perang? Ya kalau dia dalam 2,5 juta kalau nggak salah ya, kita ngeheal 2,5 juta itu saving waktunya itu sekitar 25 juta 25 juta troops healing itu savingnya 15 hari gitu loh. Ya menurutku 15 hari sih masih cukup oke lah ya, masih cukup oke. Nah, tapi ya balik lagi ke kalian gitu loh. Kalau aku nyaranin tetap di France, maupun kalian pakai special unit apapun itu gitu loh. Mau kalian mainnya itu infanteri, kavaleri ataupun archer gitu loh. Kalau untuk di field ya, karena di field itu nanti rame banget gitu loh. Udah gebuk-gebukannya udah ya, health-nya 3%. Ketika kalian nge-heal pun ada 20% healing speed up, healing speednya di hospitalnya. Yang kedua apa? Yang kedua itu Ottoman. Jadi ini bukan urutan 1, 2 atau enggak ya. Ini kalian bebas milih, ada 2 pilihan yang kasih di sini. Nah, ini Ottoman, kenapa nih Ottoman? Nah, ini juga yang Kitty ganti ke Ottoman karena dia lebih fokus ke field fight. Nah, aku jelasin sedikit. Ini ada troop speed 5%. Itu cukup membantu untuk jalannya. Nah, yang penting skill active, skill damage ini.
nambah 5% semua. Jadi setiap skill yang aktif skillnya mungkin juga termasuk Richard ya, di skill 1 nge-heal itu juga nambah 5%. Jadi yang menjadi pembahasan yang Kitty semalam, kalau kita dengan menggunakan gini loh, tergantung match kalian lah ya. Kalau kalian menggunakan matchnya infanteri, itu damage yang dihasilkan agak kurang. Jadi ya pakai France nanti kalian pasti banyak rumah sakit. Pakai France lebih membantu kalian. Tapi kalau kalian mainnya 5 match, 4 match itu main skill damage, nah itu disarankan pakai Ottoman. Kenapa? Nah, jadi gini, kalau France memang hospital healingnya 20%, troops health-nya 3%. Tapi damage dia nggak ada tambahan active skill damage 5%. Nah, menurut Om Kitty, active skill damage ini sangat membantu. Jadi memang kita lebih untuk proses healingnya memang kita lebih apa ya, lebih hemat ya kalau pakai France. Tapi kalau kita pakai Ottoman dengan active skill damage tambah 5%, itu sudah pasti kalian lebih banyak dapatkan kill. Jadi masuk hospital pun juga worth it gitu loh. Walaupun kalau cuma pakai France mungkin kan 5% skill damage itu nggak ada gitu loh. Jadi milihnya ngekill lebih banyak atau kalian mau hemat di hospitalnya, itu pilihan kalian sendiri nanti. Nah, itu untuk di field fight untuk F2P ataupun low spender ya. Nah, ini sekali lagi ini cuman peradaban yang paling baik menurutku ya. Yang berbeda pendapat ya silakan monggo. Nah, kalau untuk rally leader, aku bisa nyaranin 2. Yang pertama tetap Ottoman, karena ada active skill damage-nya ini 5% ini gede banget nih, karena rally itu isinya 2 juta. Faktor penambahnya itu dikali 2 juta tambah 5%, itu berasa banget tuh. Itu sudah pasti harus Ottoman. Di kita pun juga sultan-sultan kita juga pada pakai Ottoman pasti. Sudah pasti Ottoman. Apalagi ada mass speednya 5%. Ya lumayan ngebantu gitu loh. Terutama yang main Archer Gang juga lebih baik juga karena ada Archer health-nya 5% lagi. Sekarang kan lagi ngetren Nebu ya. Jadi ya pakai Ottoman. Tapi sebenarnya Ottoman ini mau pakai Rally Guan Yu atau apapun itu, ya active skill damage-nya tambah 5%. Nah, yang kedua balik lagi ke Arab lagi nih. Nah, itu yang aku seperti jelasin di awal. Damage by rally armies menurutku itu hasil damage yang dihasilkan oleh rally kita. Aku belum ngetes, tapi nanti kita boleh mungkin aku akan melakukan pengetesan one day lah ya. Nah, dan biasanya kan banyak atlet Takeda nih, ya cavalry attack 5%. Jadi untuk rally leader itu ya 2 ini kalau menurutku. Tapi ya terserah, tapi nomor 1 sih tetap di Ottoman aku pasti. Aku juga planningnya antara nanti mungkin kan garrison aku nanti. Nah, nextnya ini yang terakhir yang untuk yang garrison, like Uncle Lucy kayak aku juga mainnya garrison. Peradaban apa yang aku pakai? Aku tetap balik lagi ke Ottoman. Karena apa? Ottoman ini active skill damage-nya 5%. Itu yang paling menurutku paling bagus ya, paling bagus. Jadi tidak ada pilihan lain untuk garrison walaupun mau pakai infanteri Zenobia gini. Kasih contoh Roma nih. Dia cuma nambah infanteri defense 5% dan troop mass speed 5%. Cuman hanya faktor defense yang ditambah gitu loh. Nah, yang lain aku setelah cek juga menurutku masih kurang oke lah ya. Tetap yang nomor 1 itu Ottoman harus. Jadi Uncle Lucy, you must change your civilization later at our next KVK, you must use Ottoman. Nah, last option bener ini. Kalau kalian garrison sekali-sekali ya kan, kalian milih pakai France, ya oke lah. France menurutku ya so-so lah, dibilang jelek juga enggak, ada troops health 3% lumayan ngebantu ya. Nah, paling di situ sih pembahasanku hari ini tentang peradaban
Terima kasih yang udah support, yang udah nonton. Subscriberku juga nambah terus. Terima kasih atas perhatian kalian dan sayang kalian ke aku. Kita akan ketemu di next video. See you and bye bye.